Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Jualan Online dengan saya Fajar. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat iklan konversi di Facebook Ads. Seperti settingan-settingannya, seperti cara mengaturnya dan lainnya. Kan kemarin kita sudah tuh teman-teman membuat bisnis manager, membuat akun iklan, membuat page, membuat pixel dan menyambungkannya di website kita. Nah, ini gilirannya kita sekarang membuat iklan agar iklan kita langsung jalan. Oke teman-teman, kita lihat aja videonya ya. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke Ads Manager ya, atau pengelolaan iklan. Sekarang kita akan buat iklan kita, iklan konversi ya. Kita masuk, ini kan masuknya dari sini. Teman-teman maaf saya ngerokok ya, soalnya penjelasannya bakal agak panjang ini. Ini di campaign, di kampanye ini kita buat. Nah, di sini kita pilih konversi aja teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau beriklan menggunakan website yang tujuan akhirnya itu ke website dan teman-teman udah pasang pixelnya. Jadi biar kerekam gitu teman-teman, dan kita jadi ada patokan. Misalkan event yang kita target akhir itu adalah ad payment info atau API. Nah, itu tuh langsung ke trigger gitu, orang yang membeli berapa, orang yang sudah mengisi data berapa gitu. Jadi kita patokannya ke itu, ke event yang itu ya. Ini konversi. Ini traffic, mungkin nanti juga ada videonya ya, saya buatin iklan traffic yang biasanya untuk apa ya, untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyak ya. Meskipun konversinya kita nggak tahu gitu itu bagus atau enggak, karena datanya emang sulit dibaca, apalagi kalau ke pihak ketiga seperti masuknya ngedrive ke Shopee gitu. Banyak teman-teman saya pun, tapi profit kok, banyak yang master-master yang profit juga, yang iklan di Facebook Ads diarahin ke Shopee dan laku keras di Shopee-nya. Oke, ini kita konversi, kita lanjutkan. Nah, ini nama kampanye. Biasanya di sini saya tuh suka isi nama produk yang mau saya jual ya. Kita contohkan di sini produk yang seperti landing page contoh kemarin tuh, kita jual hoodie ya. Kita tulis hoodie. Kita tandain dengan T1. Ini bisa menandakan audiens kita ya. Nah, untuk pengoptimalan anggaran kampanye, ini kan nonaktif, kita aktifkan. Jadi diaktifkan tuh kita pakai CBO ya, Campaign Budget Optimization. Jadi kita set budget iklan kita di campaign, bukan di adset teman-teman. Kalau dulu kan suka di adset, sekarang pun bisa di adset. Cuman sekarang saya udah lebih nyaman pakai CBO. Kalau di adset tuh paling nanti untuk scale, kalau kita udah tahu adset mana yang profit. Kenapa CBO? Karena saya udah seperti ini teman. Misalkan kita iklan 200.000 per hari. Satu campaign 3 adset ya teman-teman. Nah, 3 adset itu nanti tuh biar kan, karena budgetnya disimpan di campaign, biar nanti Facebook sendiri yang nyari audiens mana yang emang menurut Facebook itu banyak sekali yang konversinya bagus untuk iklan kita. Seperti itu teman-teman. Ini kita isi, misalkan kita iklan 150.000 aja ya. Kita klik selanjutnya. Nah, ini adset ya teman-teman. Di adset ini nama set iklan biasanya saya tulis nama audiens, nama interest, nama demografi, nama apa. Kita bisa lewat dulu. Kita masuk ke sini. Ini pixel. Ini yang kemarin pixel jualan udah kita buat ya teman-teman, udah masuk. Karena kita udah hubungkan, jadi sudah terkonek ini di sini otomatis. Kalau misalkan belum, ini nggak akan ada di sini teman-teman ya. Jadi harus wajib dikonekkan dengan akun iklan kita. Nah, peristiwa konversi yang mau kita iklankan, tujuan kita tuh apa? Kan tadi kita dari awal saya sudah membiasakan dengan orang yang udah mengisi data di order kita tuh, saya suka kasih event add payment info atau tambahkan info pembayaran. Jadi kita pakai itu aja ya teman-teman. Kalau kata guru saya di sini sih, untuk iklan konversi ini kita pilih
peristiwa konversi yang paling akhir teman-teman. Jadi biar orang kan satu halaman, dua halaman order isi data itu kan, kalau udah isi data dan ngeklik order pasti kerekamnya ini kan event yang udah kita setting, add payment info atau tambahkan info pembayaran. Nah, jadi kata guru saya itu kan kalau misalkan akhir, kita pakai yang akhir, otomatis yang pertama page view atau view content, add to cart itu bakal dapat juga datanya teman-teman. Jadi kita langsung yang akhir aja supaya ini pada dapat juga. Langsung ini materi iklan dinamis, mungkin ini ada video terpisah ya. Ini banyak banget ini untuk membuat ads kreatif yang bervariasi. Nah, di sini ini promo bisa dilewat, di sini anggaran dan jadwal. Jadwal, tanggal mulainya diatur aja teman-teman. Untuk berakhirnya, kalau saran saya teman-teman jangan isi ya. Kenapa di sini jarang isi? Jangan diisi maksudnya di sini. Karena kalau misal takutnya gini teman-teman, kita patok iklan 7 hari berakhir, 5 hari berakhir. Nah, takutnya iklan kita tuh lagi bagus teman-teman, dan keburu kena sama ini nih. Kita udah tentukan berakhirnya, otomatis udah aja itu campaign gak akan bisa kita edit, gak akan bisa apa, kita harus buat campaign baru lagi. Dan berarti dengan membuat campaign baru lagi, otomatis Facebook membutuhkan data lagi. Jadi menurut saya ini gak usah diisi ya teman-teman, lewat aja. Nanti kalaupun campaignnya jelek, adsense-nya jelek, tinggal kill aja, tinggal matiin. Besoknya mau dinyalain lagi juga nggak apa-apa. Kalau setahu saya sih sehari 2 hari on off campaign itu atau on off adsense nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan udah seminggu kita off, terus kita nyalain lagi, mungkin tenaga campaignnya, data-data campaignnya akan sedikit berkurang dan butuh optimasi lagi. Jadi untuk on off 1 hari 2 hari itu yang akan mempengaruhi campaign, menurut saya itu mitos. Master Facebook Ads di Indonesia juga yang bilang kalau itu mitos. Memang mitos. Oke, langsung ke sini pemirsa. Mungkin di sini teman-teman bakal agak panjang ya. Kan soalnya di sini biasanya yang suka menjelimet, banyak banget penjelasannya. Di sini kita ke pemirsa khusus. Pemirsa khusus di sini tuh kisah untuk membuat retargeting, nanti kita untuk membuat lookalike audience. Nanti input datanya, masukkan pemirsanya di sini. Tapi nanti ada videonya cara membuat lookalike audience tuh gimana. Nah, di sini lokasi teman-teman mau iklankan kemana, mau Pulau Jawa saja, mau kota-kota tertentu kalau teman-teman punya toko offline, atau mau se-Indonesia. Kalau saya biasanya se-Indonesia aja sih teman-teman. Nah, di sini tinggal teman-teman bisa isi yang pertama atau yang kedua. Saya biasanya sih yang pertama aja. Nah, di sini umur di sini balik lagi ke produknya teman-teman ya, ke marketnya teman-teman. Pasti kan teman-teman sebelum membeli produk, sebelum meriset, sudah mendapatkan produk pun teman-teman pasti sudah punya gambaran atau marketnya kan ini mau diarahin kemana. Nggak mungkin kan, misalkan kita jualan gamis dewasa, kita jual ke umur 18 sampai 20 tahun. Terlalu kecil gitu. Seperti itu teman-teman. Kan di sini studi case-nya kita jualan hoodie ya teman-teman ya, jaket gitu, jaket anak muda fashion. Di sini saya setting 18 sampai 37 aja cukup kayaknya. Nah, sebenarnya kita bisa dari 13 tahun sampai 17 tahun ya. Tapi kalau menurut saya hindari teman-teman, jangan kalau bisa. Malah 18 pun sebenarnya rawan juga sih. Kenapa teman-teman? Soalnya umur-umur dari 13 sampai 17 18 ini masih belum punya penghasilan lah, masih minta pada orang tuanya. Beda kalau kita misalkan mengiklankan dari umur 19 tahun ke umur 40 atau 37. Itu orang-orang sudah bekerja, punya penghasilan. Jadi kalaupun dia mau lihat iklan kita dan beli, nggak lama lagi gitu, nggak harus minta ke orang tuanya atau apa. Nah, untuk umur di sini produk saya kan untuk laki-laki ya teman-teman. Kita isi laki-laki aja. Ini gimana market teman-teman. Nah, di sini teman-teman menargetkan audiensnya teman-teman. Interestnya, minatnya apa teman-teman. Tadi kan saya jualan hoodie. Misalkan saya di sini masukin orang yang minat pada hoodie. Sweater bisa,
sweater juga ada nanti suggestnya dari si Facebook ini. Gantikan. Ini aja cukup. Oh ya, ini untuk expand, ini perluasan. Jadi expand di sini tuh Facebook dari minat ketiga orang ini, Facebook expand lagi yang mirip-mirip dengan ketiga minat ini. Facebook carikan. Jadi audiens di sini potensi jangkauannya jadi 68 juta. Kalau menurut saya itu terlalu luas. Jadi saya biasanya nggak pernah pakai expand. Nah, di sini hasilnya 10 juta. Menurut saya ini cukup. Kalau saya pribadi, saya biasa menggunakan potensi jangkauannya tuh 2 juta sampai 10 juta. 12 juta paling besar tuh 2 juta sampai 12 juta. Kalau untuk di expand kayaknya terlalu luas gitu teman-teman. Memang audiens yang sama yang Facebook carikan tapi terlalu luas, karena kalau terlalu luas kan berarti otomatis untuk menjangkau audiens itu budget kita harus gede juga kan teman-teman. Nah, expand ini mungkin bisa cocok nanti jika kita gunakan untuk scale out, kalau kita udah dapat scale up, scale out, kalau misalkan kita udah dapat adset yang emang bagus, winning. Kita ini off kan saja. Nah, di sini ada kecualikan, ada persempit teman-teman ya. Maksudnya di sini kita persempit teman-teman. Ini bisa lebih signifikan, lebih terarah kalau bisa diibaratkan. Misalkan di sini kita masukkan belanja online. Nah, ini pasti berkurang. Oh, enggak ya. Belanja online dan nah, jadi di sini tuh teman-teman kita tuh ibaratnya seperti ini. Di sini tuh kita meminta Facebook tolong carikan dong audiens untuk iklan saya yang minat kepada cardigan, hoodie, sweater, dan juga minat pada belanja online. Jadi orang yang suka dengan minat ini dan suka berbelanja online itu lebih signifikan. Ini bisa dipakai teman-teman. Kalau saya udah jarang sih, soalnya kalau misalkan dipakai, kalau buat saya kan penganut scale out ya, nambah banyak campaign, banyak adset, jadi nanti ngejelimet sendiri juga sih kalau saya. Nah, ini mau dipersempit lagi bisa teman-teman. Kita persempit dengan ini pembelanja yang berinteraksi. Nih, langsung segini kan teman-teman ya, langsung 3.400.000. Jadi Facebook tolong carikan audiens untuk iklan kita yang minatnya pada cardigan, hoodie, sweater, dan juga minat pada belanja online, dan juga harus minat pada pembelanja yang berinteraksi. Jadi ini gimana teman-teman aja. Yang penting sebenarnya dari Facebook Ads itu caranya tuh kita harus banyak testing. Kalau cara memilih audiens kita seperti ini ternyata work, ternyata bekerja, ternyata profit, kita bisa lanjutkan teman-teman. Banyak testing aja yang penting sih. Kalau saya udah jarang pakai yang kayak gini, soalnya saya berpikir gini teman-teman ya, kalau untuk hoodie ini kan luas juga, fashion banyak yang ini, jadi bukan apa ya, bukan orang yang aneh gitu kalau ada lihat iklan hoodie itu. Menurut saya ini nggak usah pakai kayak gini pun tahu gitu kalau oh ini lagi jualan, lagi apa, oh ini seperti itu teman-teman. Tidak usah sepersempit ini. Takutnya kalau dipersempit seperti ini, pas nanti ini winning, ini convert, untuk scale-nya sayang, ini jangkauannya terlalu kecil. Kalau mau seperti ini saja sudah cukup. Kalau saya biasanya gini aja. Ini ya jangan di expand, jangan di checklist ya. Lalu masuk ke bahasa ya teman-teman. Nah, bahasa di sini teman-teman bisa masukkan bahasa apa, bahasa Indonesia bisa atau apa bisa. Kalau saya jarang di sini teman-teman ya, kita lewat aja. Nah, di sini teman-teman langsung ke penempatan ya. Penempatan di sini kalau saya pribadi biasanya penempatannya saya pilih otomatis. Jadi saya udah menyerahkan semuanya ke Facebook aja lah. Mau audiens yang dari Facebook atau dari Instagram yang bagus itu gimana Facebook. Tapi untuk scale nanti bisa kita improve lagi. Atau misalkan penempatan manual. Di sini kita bisa mengiklankan untuk Instagram saja. Misalkan kalau teman-teman yakin market teman-teman ada di Instagram atau ada di Facebook. Nah, ini untuk semuanya. Kalau saya biasanya seperti ini saja. Nah, untuk perangkat ini teman-teman bisa pilih desktop atau seluler.
Bisa pilih mau diiklankan di orang-orang yang di PC atau cuma di handphone saja. Nah, ini keterangan-keterangan lebih jelasnya teman-teman bisa baca ya di sini ya. Banyak banget. Cuman gak usah dibaca juga sih, nambah pusing, pilih aja ini yang mana. Gak usah ribet-ribet teman-teman. Nah, ini gak usah diisi ya teman-teman. Ini gak usah. Oke, semuanya sudah. Nah, ini untuk nama asetnya nanti kita bisa tulis di sini grup hoodie / umurnya tuh 18 sampai 37 tahun. Klik selanjutnya teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian ads ya. Bagian ads di sini kita bisa kasih gambar satu misalkan namanya. Nanti ads-nya bisa berapa biji gimana teman-teman, tapi harus sesuai dengan budget iklan ya teman-teman. Jangan budget iklan seperti saya 150.000, ads kreatifnya 10, 15, kebanyakan, nggak akan apa ya? Nggak 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 gimana aja gitu teman-teman untuk 10 ads gitu kita. Kalau budget 150.000 ya di 3 atau 4 ads itu udah cukup, bakal lebih, data Facebook tuh bakal lebih enak gitu. Di sini halamannya mau yang mana yang sudah kita buat. Nah, di sini saya kan belum menghubungkan dengan akun Instagram. Teman-teman yang sudah tinggal pilih aja akun Instagramnya. Ini yang buat iklan. Nah, ini untuk iklan gambar atau video. Ini untuk ikan carousel biasanya yang digeser-geser seperti itu teman-teman. Ini ada koleksi juga. Kita pakai yang gambar atau video tunggal aja ya teman-teman. Di sini kita ambil gambar. Nah, misal kita mau ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa edit foto atau ada timnya juga. Jadi kan ini tuh iklan untuk feed ya teman-teman ya. Nah, iklan untuk story itu kan beda lagi teman-teman. Teman-teman bisa rubah juga teman-teman. Jadi sesuai ukuran story teman-teman. Karena itu kan ini kosong karena ini ukuran feed 1080 kali 1080 pixel. Teman-teman bisa ubah ke ukuran story yang ukurannya tuh nanti bakal full segini teman-teman. Kalau nggak salah 1920 kali 1080 ya kalau nggak salah. Nggak tahu kebalikannya sih. Nanti bisa di searching aja di Google, banyak ukuran untuk story-storynya. Ini unggah dan cari yang ukurannya teman-teman udah buat. Oke, ini gambar sudah kita masukkan di sini. Teks utama ya di sini copywritingnya teman-teman mau apa? Misal saya kasih contoh hoodie keren pasti gak nyesel, atau hoodie keren idaman para wanita. Misalkan mau jangan sampai kalian lewatkan promo dari hoodie yang keren ini, stok produk terbatas dan lain-lain. Nah, di copywriting ini teman-teman bisa menggunakan storytelling, bercerita dahulu, ataupun soft selling yang santuy, atau hard selling yang emang nih gua jualan nih gitu, langsung harga atau apa. Kalau saya sih biasanya pakai hard selling sih, soalnya produk yang kayak gini tidak, kalau menurut saya hoodie kayak gini nggak usah edukasi yang terlalu berlebihan juga, karena orang-orang pun sudah pada tahu. Ini judul, deskripsi bisa kita kosongkan. Nah, di sini situs web kita teman-teman bisa kita masukkan. Maksud misalkan hoodiekeren.com. Nah, udah. Ini sudah semua ya teman-teman. Nah, nanti di ads kreatif ini teman-teman bisa buat beberapa ads kreatif yang banyak ya teman-teman. Misalkan mau buat 3 atau 4 teman-teman, mau ngetes 3 atau 4 itu bisa, tinggal di duplikat, atau nanti di sini pun di adset pun, di interestnya pun teman-teman bisa masukin adsetnya banyak juga. Tapi balik lagi, menurut saya tadi sesuaikan dengan budget. Kalau saya pribadi patokannya tuh 50.000
paling kecil. Maksudnya di sini, iklan saya di sini kan 150.000. Kalau dibagi 50.000 berarti 3. Nah, adset saya tuh biasanya pakai 3 interestnya. Ini tentang grup hoodie, misalkan tentang grup kaos, tentang grup celana misal. Saya pasti pakai 3, nggak pernah banyak-banyak karena saya menyesuaikan dengan budget. Budget saya cuma 150.000. Kalau budget saya 500.000 di campaign ini, ya mungkin saya bisa sampai 10 ya teman-teman. Cuman kan karena saya ini budgetnya cuma 150.000 kalau itu saya. Dan untuk ini ads kreatifnya juga bisa banyak juga, sama seperti tadi. Di sini tinggal duplikat aja untuk adset, duplikat kalau udah beres. Nah, langsung aja teman-teman di sini teman-teman publish atau terbitkan ya. Nah, ini teman-teman karena saya belum mengkonekkan dengan metode pembayaran saya, jadi ada seperti ini. Nah, ini settingannya harus ini ya teman-teman, harus jangan dirubah. Negaranya Indonesia, mata uang rupiah, ini zonanya. Soalnya kalau misalkan ininya jadi dolar nanti pusing juga hitung-hitungannya teman-teman. Ngitung dolarnya ribet. Ini kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman, nanti teman-teman bisa isi debit kartu teman-teman atau kartu kredit teman-teman. Ini untuk kartu kredit semuanya bisa. Untuk apa ya? Untuk debit biasanya pakai Genius. Kalau enggak Genius bisa pakai Visa Mandiri juga. Dan bisa juga pakai debit BCA. Jadi debit BCA sama Mandiri bisa, yang udah umum ini yang enggak, yang pasti insya Allah pada punya lah kalau BCA ya teman-teman. Oke, ini simpan, nanti tinggal simpan dan terbitkan. Nanti langsung iklan teman-teman tuh akan direview sama Facebook. Biasanya kalau akun-akun iklan awal tuh biasanya agak lama ya, tapi itu nggak bisa jadi patokan juga, kadang lama kadang sebentar iklan sudah jalan teman-teman, seperti itu. Mungkin untuk tutorial cara membuat atau men-setting iklan konversi cukup sampai di sini teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada mau request mengenai Facebook Ads, jika saya bisa dan saya paham, saya pasti buatkan, tinggal komen aja di bawah ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Wallahul muwafiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.